Socialicious, di mana sosiologi menjadi delicious. Dan teman-teman, di episode 2 kali ini aku akan membahas tentang kenapa kita sebagai manusia itu memerlukan ilmu sosiologi. Dan itu juga mengapa hari ini aku beri judul sosiologi sebagai tali yang tidak kasat mata. Oke, sekarang coba kalian bayangkan kalian duduk di sebuah kelas. Kalian tidak diikat dengan tali tambang ke kursi kan? Nah, tapi kenapa kalian tidak lari-lari keluar kelas saat guru sedang menjelaskan? Coba kenapa? Ya, itu semua karena ada tali yang tidak kasat mata yang mengikat kalian di kelas. Tali itu bukan terbuat dari benang, tapi terbuat dari hal-hal yang ajaib. Contoh, peraturan sekolah. Tali yang bilang kita harus menghormati guru. Kemudian, tali kasih sayang. Tali yang membuat kalian mau berbagi bekal kalian dengan teman. Kemudian ada juga tali kebiasaan. Tali yang membuat kalian mengucapkan terima kasih saat kalian dibantu. Nah, teman-teman, tali-tali inilah yang disebut oleh para sosiolog seperti Bapak Emil Durkheim sebagai ikatan sosial atau solidaritas. Nah, teman-teman, kenapa sih tali ini itu sebenarnya sangat penting? Nah, tali tak kasat mata ini fungsinya itu seperti lem super. Tahu kan lem super kan? Nah, lem super ini adalah lem yang menyatukan kita semua. Coba kalian pikirkan apa yang akan terjadi kalau tali ini putus. Kalau peraturan sekolah putus, semua orang akan berteriak, berkelahi, dan kelas jadi sangat berantakan. Tidak ada yang mau belajar. Kalau perasaan sayang kita putus, kita jadi tidak peduli sama teman. Kalau teman jatuh, kita biarkan saja. Padahal kita harusnya menolongnya kan. Nah, sebagai sebuah ikatan hubungan, tali-tali itu tentu saja bisa aja kusut kan, bisa aja kusut, bisa aja putus, kemudian bisa aja tipis, bisa aja tebal, tergantung jenis talinya dan terbuat dari apa tali-tali tersebut. Dan begitu juga hubungan kita antar sesama manusia. Artinya hubungan kita dengan teman-teman kita itu nggak akan berlangsung baik seumur-umurnya. Pasti akan ada fenomena kusutnya tadi, kemudian akan ada fenomena putusnya, nggak bertegur sapa, dan lain sebagainya. Nah, melihat fenomena-fenomena masyarakat seperti ini itu tidak bisa asal menebak kenapa sih hal-hal tersebut bisa terjadi. Kita akan coba memutar ke 200 tahun yang lalu lah kira-kira ya, di Eropa. Dimulai dengan tali yang menghubungkan di antara masyarakat Eropa pada saat itu dengan sangat erat. Kemudian muncullah satu teknologi yang akhirnya menciptakan sebuah revolusi besar. Ya, ibarat kata kalau tali itu ya ada mesin-mesin gedenya, kayak mesin-mesin jahit yang gede itu ya. Jadi mesin-mesin itu yang kalau aku terjemahkan sebagai sebuah pabrik gitu ya, pada saat itu yang dikenal sebagai revolusi industri, merubah pola-pola tali-tali yang tadinya mungkin hanya satu jalur aja, sekarang terjalin dengan begitu kompleksnya. Ada yang zigzag, ada yang mungkin berbentuk bola ketupat dan lain sebagainya. Nah, ternyata kemunculan dari pabrik-pabrik tersebut membuat orang-orang itu akhirnya menjalin hubungan-hubungan yang terlalu banyak dan tidak tentu arah, yang akhirnya singkat cerita dengan munculnya revolusi industri itu orang-orang sudah mulai kusut dengan apa yang terjadi. Nah, akhirnya karena kekusutan itu orang-orang menjadi pemarah, kemudian orang-orang menjadi sangat menuntut, dan tuntutan-tuntutan itu yang menyebabkan lahirnya sebuah revolusi Perancis.
Dan singkat cerita muncullah seorang pahlawan alias penjahit yang pinter banget, kita sebut saja Pak Penjahit Agus Kom. Kemudian dia berusaha memahami benang kusut itu satu persatu, diurai satu persatu agar masyarakat yang terikat tadi bisa memahami kenapa ikatan mereka itu ada yang kenceng banget, ada yang sangat longgar banget. Ikatan-ikatan yang begitu kuat yang membuat orang-orang serasa tercekik dengan ikatannya karena munculnya revolusi industri dengan banyaknya tuntutan, dengan erat-eratnya ikatan yang akhirnya membuat masyarakat itu mulai renggang antara hubungan secara kebersamaannya. Nah, akhirnya ikatan-ikatan itu mulai menjalin ikatannya sendiri masing-masing. Dan pada saat itu orang-orang mulai bertanya-tanya, kok ya talinya udah nggak sama lagi ya, tali aturannya udah nggak sama lagi, hidup juga sudah menjadi tidak teratur lagi, nggak lurus lagi, udah mulai kusut banget ikatan-ikatan itu. Semua orang bertanya-tanya ya, apa yang terjadi sebenarnya dengan ikatan kita selama ini, dengan masyarakat yang sudah terikat selama ini, kok ikatannya tuh jadi berantakan banget, jadi kusut banget. Sebelum revolusi, masyarakat itu sangat teratur. Aturannya datang dari gereja atau agama dan raja sebagai penguasa. Semua orang sudah tahu tempat dan peranannya serta ikatannya masing-masing. Kemudian Comte melihat ini sebagai sebuah ikatan lama yang kuat, meskipun ikatan ini tuh kaku banget. Nah, pasca revolusi Perancis datang dengan ide-ide baru tentang kebebasan dan akal sehat atau rasionalitas. Ide-ide ini itu dampaknya signifikan sekali. Raja kemudian digulingkan, kekuasaan gereja kemudian melemah, dan ikatan-ikatan lama sudah mulai hilang. Nah, Comte melihat ini sebagai tali kusut yang buat masyarakat kehilangan pegangan. Semua orang punya pendapatnya sendiri dan tidak ada lagi kekuatan atau aturan yang menyatukan mereka, sehingga terjadi kekerasan dan ketidakstabilan. Oke, Comte yakin bahwa untuk mengatasi tali kusut ini masyarakat nggak bisa kembali ke masa lalu, kembali kepada masa raja dan gereja, tapi harus maju dengan ilmu baru. Nah, Comte membuat satu ilmu baru sebagai dasar untuk memandang masyarakat Prancis saat itu dan menciptakan satu ilmu yang diberi nama oleh Comte sendiri, namanya sosiologi, yang awalnya disebut sebagai fisika sosial. Nah, tujuan Comte sendiri itu adalah untuk menemukan hukum-hukum yang mengatur masyarakat tali, membuat tali-tali ikatan baru untuk masyarakat. Sama seperti ilmu fisika yang pada saat itu menemukan hukum-hukum yang mengatur alam, gravitasi ya misalnya ya. Dengan cara kerja ilmu ini menggunakan metode ilmiah, yaitu mengamati, meneliti, dan membuktikan untuk melihat kenapa sih masyarakat ini bisa diikat kembali dengan tali-tali yang baru, dan kenapa masyarakat ini tadi itu bisa kacau atau mengkusutkan talinya. Nah, cara pandang Comte ini dikenal masyarakat luas sebagai positivisme, yang artinya kita harus mencari tahu fakta yang terbukti, bukan hanya percaya pada mitos dan spekulasi seperti terjadi pada doktrin-doktrin kerajaan dan gereja pada saat itu. Comte ingin masyarakat yang kacau ikatannya tadi akibat revolusi bisa ditata ulang kembali dengan satu persatu berdasarkan fakta dan ilmu pengetahuan yang pasti. Nah, intinya Comte itu memandang revolusi sebagai satu penyakit sosial yang berbahaya banget. Kalau misalnya ikatannya terlalu kencang, itu bisa buat orang mati nggak bernapas. Ia percaya bahwa sosiologi adalah satu-satunya obat yang bisa menguraikan tali kusut tersebut dan mengendalikan keteraturan kemajuan ke dalam masyarakat. So, teman-teman, apa yang sudah kita rasakan di masyarakat kita sekarang dengan tali yang sudah teratur, dengan ikatan yang sudah jelas, kemudian dengan bentuk rajutan yang sudah
sangat beragam gitu ya. Sekarang juga bahan-bahan tali itu banyak banget, dan kita bisa umpamakan tali itu adalah aturan-aturan di masyarakat yang sudah banyak banget. Ada yang halus, ada yang kasar, kemudian ada yang tebal dan ada yang tipis. Jadi semua itu adalah hasil dari pemikiran Agus Kom yang memandang masyarakat pada saat itu bukan hanya sekedar metafisik saja, atau hanya sekedar kepercayaan masyarakat dulu tentang bahwa masyarakat itu terjadi begitu saja, ikatan itu ada begitu saja gitu. Tapi sekarang sudah bisa kita pandang sebagai satu sebab bahwa setiap perilaku manusia itu terikat oleh yang namanya tali tidak kasat mata. And guys, sekian dulu podcast di episode 2 kali ini. Semoga dengan storytelling kali ini kalian lebih bisa memahami apa dan bagaimana ilmu sosiologi yang menciptakan sebuah tali tak kasat mata, sebagaimana kita teratur hidup di dunia ini sampai detik ini. Dan jangan lupa dengerin Sosialisius di episode-episode selanjutnya, karena aku akan menjabarkan sosiologi dari sudut pandang tokoh-tokoh selanjutnya. See you on the next episode. Bye.